Sini TV. Dan kita masih di musik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Dan Gimana kabarnya saya? baik, alhamdulillah gitu. Lu mulu ya perasaannya. Iya nih. Aduh, bosnya ganti besok, Bos. Bener. Jadi gini Dit, balik lagi Dit. Kemarin kita kan udah musik lagi kan, Iya. berhubung emang beritanya lagi bener-bener happening dan ini yang gua tunggu-tunggu selama ini. Apa tuh? Dan berita ini wajib kita bawain di musik hari ini. Bener Yes. Tom DeLonge is come back to Blink-182. Until I'm gone, I'm here, hold on to me. I am right here, waiting. Gila sih, Gila sih. Nick. Gila sih. Comeback yang paling ini sih menurut gua. Iya sih, Fenomenal. gua emang ibaratnya gini loh. Gua emang udah nunggu-nunggu reunian band ini karena emang gua ngefans banget sama Blink-182 gitu kan. Sorry, ini reunian apa Tom DeLonge balik lagi? Gua rasa reunian. Emang Blink bubar? Blink nggak bubar, tapi si Tom DeLonge ini keluar masuk di band ini. Nanti Hiatus. kita, ya sempat hiatus juga, Oke. gitu. Nanti kita jelasin dikit lah ibaratnya Boleh, gitu boleh, kan. boleh. Jadi, gua kasih tau lu nih. Pertamanya si Tom DeLonge itu keluar itu dulu itu kalau nggak salah tahun 2005 Dit. 2005 udah 2005 sangat lama sekali awal muasalnya nih si Tom DeLonge keluar dari Blink itu ya karena alasannya gini, dia itu ingin bisa bertemu anak istrinya bisa lebih lama di rumah karena dia tidak ada waktu untuk itu, quality time-nya nggak ada banget gitu. Bahkan dia ibaratnya minta cuti dulu hampir setengah tahun hingga setahun lebih, tapi dua personil ini ngomong katanya, weh kayaknya kelamaan nih Si si Travis sama si Mark Hoppus Iya, Mark Hoppus. gitu. Akhirnya ya udah si Tom kepaksa hingga finalnya itu 2005 itu ya udah gue I'm cabut, out. I'm out. Udah gitu dia nggak ada kabar, dia terus udah gitu tiba-tiba bikin Angels and Airwaves, mungkin lu tahu, Iya. kalian pasti udah tahu sama penggemarnya Blink gitu kan. Udah gitu tiba-tiba kan pernah ada satu kasus si Travis Barker ini pernah kecelakaan pesawat, pernah dengar nggak sih? Oh iya. Pesawatnya gagal landing, akhirnya nabrak pembatas, beberapa temannya tuh meninggal gitu, terutama di JAM yang saat itu, ya mereka kan saat itu sedang kolaps gitu. Iya. Gitu. Udah gitu, setelah Travis dinyatakan sehat, Udah pulih lagi. terus si Tom akhirnya kan ketemu sama si Mark Hoppus, udah gitu ngajakin lagi untuk Ayo reunian. dong, Ayo dong, lagi nih, Blink kan. lagi, balik lagi nih, gitu-gitu. Udah lama nggak ayo. Gitu. Iya, dan itu kalau nggak salah tahun 2008. 2008. Nah, gitu dia masuk lagi. Ya udah, gue comeback lagi nih. Gue Iya. memperkuat Blink gitu kan. Terus udah gitu setelah beberapa dia bersama ternyata memang si Tom sama si Mark nih kayak nggak bisa akur lagi gitu. Iya, oh ya. Intinya gitu. biasalah. Ya biasalah kalau di band sih. Namanya band sih emang sering banget. Nah, kayak gitu. Udah gitu si Tom memutuskan keluar lagi tuh tahun 2015. Lumayan lama tuh ya jejaknya dari. Ya, dari 2008 ke 2015 gitu. Lumayan lama Itu tuh. udah mereka tuh sebenarnya sempat down gara-gara ditinggal sama produser mereka Jerry Finn karena meninggal, dia tutup usia. Oh. Jadinya kayak udah nggak ada hilang arah, nggak ada yang ngayomi, nggak ada yang ngayomi ini anak-anak punk ini ibaratnya kan. Nggak ada yang Jadi gituin. kayak udah gue udah hilang arah. Bahkan kalau yang di album Neck Bullhorn itu yang setahu gue ya, si Tom ini rekamannya di San Diego, sedangkan Travis sama si Mark di California. Oh, beda tempat. Iya, karena mereka, gue kayak males lah rekaman sama lu. Iya, jadi tappingnya masing-masing. Iya, nah dan udah gitu kan nggak ada, udah nggak ada si Jerry Finn almarhum ini, jadinya ya sedalam itu kayak si Tom DeLonge udah, ya udahlah. Balik lagi karena ya udah nggak nyaman sama Blink, udah gitu balik lagi masalah katanya keluarga. Cabut lagi. Nah, karena gini, yang gua tahu, yang gua baca ini kontraknya Blink ini mengikat Tom DeLonge. Tom DeLonge itu punya perusahaan To The Star kalau nggak salah. Oke. Udah gitu punya perusahaan Make Oh iya, Max. Nah, yang nggak bisa diolah kalau misalnya lu tetap di Blink, kata dia. Jadi mau nggak mau dia harus Mau nggak di mau, Blink. gue harus cabut aja dari Blink. Dan waktu pas menjelang akhir tahun 2015 ini, kan si Blink mau bikin album baru. Si Tom memutuskan, gue kayaknya udah nggak bisa ikut nih. Wah, menggemparkan dunia cuy, dunia perpopangan menurut gue. Udah keluar masuk keluar lagi. Iya,
gitu. Udah gitu posisinya Tom DeLonge sempat kosong. Blink sempat hiatus dari 2015 ini beberapa nggak lama lah. Udah gitu masuklah sosok Matt Skiba. Oh, gua nggak tahu itu. Nah, ya ntar lu cari tahu di album-album California dan sebelumnya gitu kan. Jadi Matt Skiba adalah vokalis sekaligus gitaris dan frontman-nya untuk Alkaline Trio. Oh, wow. Nah, jadi bandnya emang dia band-band punk, tapi nyambernya ke popang nih. Iya. Kayak gitu tuh. Udah gitu dia awal masuk emang 2015 setelah si Tom DeLonge cabut gitu kan. Udah gitu 7 tahun berjalan dengan Blink, menurut gue sih perjalanannya luar biasa gitu kan. Yang gue baca dia udah 2 album Oke. sama Matt Skiba Si ini. Matt Skiba. Nah, yang pertama California tahun 2016, udah gitu album 9 yang terakhir tahun 2019 itu terakhir. Terakhir banget Terakhir banget. Udah gitu kesini-kesininya single-single aja sama Matt Skiba itu. Iya. Dia tidak memutuskan buat bikin album soalnya si Mark Hoppusnya kena cancer dan harus kena chemo selama beberapa tahun ini. Kayak My Chemical Romance. Nah, jadinya kayak gitu. Tapi menurut gue sih kayak jatuhnya tuh Blink tuh tanpa Tom itu menurut gue nggak ada nyawanya. Bener lah, gila Tom DeLonge. Dan balik lagi kenapa waktu kemarin tuh si Tom minta buat balik lagi si Mark sama Travis itu nggak mengiyakan itu karena yang pertama kontraknya Matt Skiba belum kelar. Oke. Karena Matt Skiba tuh kayak hanya cadangan menurut gue. Tapi opsi terakhir ya? Iya, opsi terakhir. Tapi jangan salah, Dit. Sama Matt Skiba itu Blink udah melalui 200 pertunjukan lebih perform. Show. Udah gitu dia dapat nominasi Grammy pertama dan satu-satunya untuk popang. Kategori popang. Gokil. Dia sama Green Day kalau nggak salah tuh. Ya karena lagu di album California sama album 9 ini otomatis sepak terjangnya Matt Skiba nggak bisa kita anggap remeh dong. Terkadang orang menyamakan, gue di kubunya Tom, gue di kubunya Matt Skiba. Kalau menurut gue Matt Skiba tetap berjasa walaupun Tetap ada andilnya lah. Tetap ada andilnya. Kalau nggak ada Matt Skiba, Blink nggak bakal bisa naik lagi. Bahkan hiatus aja udah. Iya, itu saja. Gitu. Nggak ada perjuangannya gitu. Iya, nggak ada perjuangannya gitu ya. Tinggal orang dua itu aja. Dan menurut gue sih kalau ada orang ngebanding-bandingin sih menurut gue nggak bisa. Soalnya Matt Skiba juga ikut andil di Blink kemarin gitu kan. Ojo dibandingke. 抱きしないで勝手ずから Kayak lagu. Iya. Gila. Terus udah gitu, gue pertamanya tuh taunya gini, Dit. Blink kemarin sempat menghapus semua postingannya Oh iya, di itu pernah- sosial medianya. Itu pernah kita bahas juga tuh. Udah gitu dia nggak mensisakan satu foto pun. Udah gitu hanya logo Blink aja yang ada di logonya dia. Yang itu kayak gini nih. Ya ada yang kayak gini. Udah gitu ada desas-desus sih bilang si Tom akan balik lagi, soalnya si Tom itu udah mengeluarkan dan latihan gitar-gitar lama dia di story-nya dia. Nah itu menurut gue udah tanda-tanda tuh, gue udah feeling Udah emang pemanasan udah duluan pemanasan nih. menurut gue. Tom is back to Blink menurut gue. Jadi kayak bener ternyata balik lagi gitu, soalnya emang ya rumahnya dia di Blink, tapi ya karena gengsi gitu, karena memang katanya musiknya dia itu udah nggak sejalan, dan kata si Mark itu Tom terlalu mengatur Blink. Oh, terlalu ini ya, terlalu diatur-atur. berarti. Terlalu ngatur banget jatuhnya gitu kan. Udah gitu Blink harus begini. Ngikutin idealis iya, dia. idealisnya dia. Sedangkan dia itu udah nggak semangat lagi mainin musik popang kalau kata versinya Travis. Gitu. Jadi udah jatuh banget menurut gue. Udah gitu captionnya kemarin postingannya waktu di-upload itu, gue bilang agak mencenangkan sih. Captionnya gini, gue bacain ya. Kami datang, tur akan datang. Dia tur hampir setahun ini besok sampai tahun depan. Oh, udah Ya, jadwalnya tuh. betul. Udah gitu album baru akan datang. Tom datang. Tiket tur dijual mulai hari Senin kemarin, dan lagu baru At Ging keluar Jumat ini. Jadi kalau misalnya video Oh, Jumat ini besok rilis. Iya, Jumat besok bisa. Berarti kalau misalnya video ini tayang, otomatis lagunya udah tayang duluan Iya, gitu. kan kita berproses Iya, makanya udah gitu. Gue anehnya gini, gue kemarin sempat mempertanyakan sebelum gue baca captionnya, Blink-182 di sampingnya ada tulisannya At Ging. Gue pikir mungkin kayak At G. At Ging. Oh, At Gig. Iya, At Ging udah gitu. Oh, At Ging. Terus Gue kira ganti nama, ternyata itu clue buat ngasih tahu
para fansnya bahwa ada lagu baru nih Jumat ini. Surprising setelah gue cari tahu gitu. Gue pikir kan kadang-kadang ada kayak misalnya Killing Me Reunion. Iya. Blink-182 Edging. Gue bilang, oh ternyata itu clue-nya. Itu clue buat dia kasih fansnya gitu. Kasih ngerti fansnya. Iya gitu. Terus bagi gue tanya nih, sejauh apa lu tahu tentang Blink-182? Ini harus baru ditanyain ya. Nggak apa-apa, dikit aja. Lu tahu lagunya? Gue nggak nanya keseluruhan. Lu ibaratnya kan, Iya. lu juga suka banget sama popang dan sebagainya. Bener. Dan lu harus tahu the real legendnya popang tuh ya Blink-182 karena semua band mengcopy Blink. Iya. Tapi kita berbeda dan semua band mengcopy Blink. Gitu kan. Kalau Apa yang lu tanya sejauh apa gue taunya, jujur gue nggak terlalu ngikutin Blink ya. Gue Betul. sejauh yang gue tahu ya cuman yang dulu zaman Tom Dillon sama Mark Hoppus dan juga Travis. Oke. Lagu-lagu yang lama-lama lah. Nah, tapi sedikit lu tahu kan tentang Sedikit gue ini? tahu. Cuman kalau misalnya masalah kayak digantiin siapa tuh? Tom Dillon digantiin Mas Kiba. Mas Kiba itu gue nggak tahu. Padahal mungkin lu udah denger lagunya tapi lu mungkin nggak tahu itu sosoknya namanya Mas Kiba Iya. gitu kan. Gitu. Ya menurut gue sih, wah gila sih. Di Indonesia aja sampai gue lihat beberapa band besar popang komen langsung di captionnya mereka, termasuk ya Piwi Gaskin, Rocket Rockers, ya Iyalah, kiblatnya lah pasti. kiblatnya, Menurut gue, coy. Gila wah, lah. gila sih. Ini yang bener-bener gue tunggu-tunggu gitu kan. Dari terakhir dia 2015 hingga sekarang, dan dia selalu galau di apa namanya kalau dia bikin konten-konten di sosial medianya tuh Tom Dillon selalu galau kayak gue pengen ke Blink tapi gue nggak bisa nyebrang ke sana karena ada something. Ternyata ya mungkin ini waktunya. Mungkin ini klimaksnya dia. Kelima kayak udahlah, gue udah gak usah gengsi-gengsi, gue tegur si Iyalah, Mark aja ngapain, gitu. udah pada tua Soalnya gini, gitu. kemarin tuh yang gue baca juga ya kan, si Travis itu kan dia masih berhubungan baik, masih sering say hi. Gue lihat di Twitternya dia kalau sering mencuit-cuit juga disautin Iya, gitu kan. Saling retweet lah, udah gitu. Nah, begitu si Mark Hoppus kena cancer, ini si Tom Dillon, si Tom ini kayak, weh gue harus jengukin dia, gue harus ngajak ngobrol. Dari situlah mungkin kebangun lagi kayak, Blink mau dibawa kemana nih? Lu mau balik nggak? Mungkin gitu jadi membernya lagi gitu. Dan ya udah, dan diputuskan ya Comeback dan wah gila sih seluruh dunia Pak, gila. Ini yang gue tunggu-tunggu dari gue pertama kali ngonten, gue selalu bilang gue menantikan memang please Tom come back to Blink-182, tapi ternyata baru dijawabnya tahun ini. 2022. Setelah sekian banyak drama. Iya, sekian banyak drama, gokil gue bilang sih. Gokil. Parah sih gitu. Terus lagu Blink yang paling lu suka apa, Dit? Lagu Blink. Ya, yang standar aja lah, yang umum aja. Lagu Blink yang nggak ada lawan menurut gua First Date sih. Menurut lu? Iya, karena itu yang pertama kali gue denger dan gue langsung kayak anjir enak nih lagu. Kayak nyangkut terus hingga sekarang. Iya. Di luar itu, All the Small Thing, All the Small Thing, asik. terus Drug Show, apa gue nggak denger. Terus ini apa Adam namanya? Song, Adam Song, Adam Song gue juga Ya. suka. Ya gitu-gitulah pokoknya yang lagu-lagu lama lagu-lagu Bang. hitsnya ya. Ya, lagu-lagu Tapi hitsnya. terutama sih, gue paling suka sih I Miss You. Anjir, I Miss You tuh lagu I Miss You, percintaan, ya. Gokil. popang banget menurut Iya, gue sih. iya. Itu juga bagus sih menurut gue sih. Iya gitu. Tapi sayangnya Dit, yang gue sayangkan itu kenapa lu nggak konser ke Asia kayak Simple Plan. Simple Plan kemarin sempat ke Jepang kalau nggak salah nih, lagi ada tur ke Jepang. Kenapa Blink nggak memutuskan Tur Asia. tur Asia ya? Kali aja bisa ngikut ke Indonesia, men. Gue pengen nonton Wah, banget apalagi ke sosoknya dia Indonesia. gitu. Yang pernah ke Indonesia tuh The Used, Neck Deep, Neck Deep, Nih Phone Glory 2 kali. Glory 2 kali. Blink Blink belum, Green Day aja belum bro. Green Day belum. Green Day belum kalau nggak salah sih. Soalnya Green Day promotornya kayaknya belum dah Green Day. enggak promotornya kurang. Kemarin waktu pas mengundang Green Day ke sini tuh ada permasalahan masalah bom itu. Oh iya. Bom di Bali dan sebagainya. Jadi si Billy Joe itu menganggap Trust isu ya. iya kurang aman. Emang teroris. Ya lu. Ya mungkin sebelum gua tutup ada yang mau disampaikan Dit, dan gua apresiasi sekali karena lu gua hari ini gua ajak mau gitu buat ngobrolin. Padahal dia sebenarnya nggak begitu banyak tahu, tapi dia suka, Iya, suka karena- popang, makanya gua ajak ke sini gitu kan. Makanya karena konten ini juga gue sedikit-sedikit lebih Paham musik. mendalami lah ya. Mendalami. Yang selama ini gue cuman kayak dengerin karyanya doang, gue tahu sisi lainnya dari band itu kayak personilnya, oke. backstory-nya apa segala macem gitu loh. Ya mungkin terakhir sebelum tutup ada yang mau lu tambahkan buat para fans Blink-182 yang ada di seluruh dunia ini dah, nggak usah Indonesia. Iya. Apa Dit?
Ya kalau misalnya lu beneran fans sama Blink ya ini apa ya, satu fenomena yang Langka sih. mungkin apa ya bisa dibilang Bisa gue bilang Klimaks kembalinya lah, iya. Tom untuk yang terakhir kali yang dikata dia keluar lagi, gue nggak tahu dah. ya andai kata dia keluar lagi kayaknya wah udah Udah sih the end sih. udah lu keluar udah nggak usah balik lagi. Bener sih gue rasa kayak gitu. Kayak Dan usia capek. Pak, usia juga. Iya kita juga sebagai fans capek anjir. Bener-bener, dan- terlalu berharap cabut lagi. Gue mengharapkan sih album barunya ini sesuai ekspektasi gue. Soalnya album Naik Bohort kemarin juga fresh dan basi di waktu yang sama. Iya. Gitu, karena memang udah nggak ada kayak chemistry lagi gitu. Gua harap sih ya di album baru mereka ini. Itu ya, gue tungguin banget sih. Gua tungguin Karena gue banget juga gitu. jujur udah lama banget gak dengerin Blink lagi, apalagi yang lagu baru nih. bersama Tom Dillon tentunya Bersama Tom gitu Dillon, kan. ya. Wah, gila sih. Dan menurut gua kalau emang si Tom nantinya endingnya mau cabut lagi ya, mendingan bubar aja sekali. Iya benar. Tapi menurut Bubar as a legend gitu loh maksudnya. Iya. Lalu cabut satu-satu ya kan, hiatus apa segala, mending udah bikin ya, karya nih. tapi menurut gue juga gimana ya Dit ya, si Tom Dillon juga gue rasa sih kalau untuk vokalnya kayak waktu zaman dia masih muda agak sulit sih. Soalnya Blink itu karakter vokalnya kan kalau si Tom itu nyempreng sama suara tinggi, si Mark Hoppusnya yang enggak. Iya. Nah sekarang ini gue rasa si Tom Dillonnya ini suaranya udah nggak begitu kayak dulu karena udah Iyalah, usia udah gitu usia, kan. udah berat Ya, juga jadi pasti. ya gimana juga Pak. Ya kita nikmatin aja kayak gimana. Gitu lah, mungkin sampai segini aja Dit ya. Gila, thank you banget buat Adit udah nemenin kita ngobrolin Tom Dillon is back to Blink-182 hari ini ya guys ya gitu kan. Ya bisa nyalon dan saran kritik tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, comment, subscribe biar channelnya berkembang. Pokoknya see you next video. Bye bye.